Oke, kita mulai ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersyukur kita pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunia-Nya pada sore hari ini, di hari Selasa tanggal 7 Desember 2021, kita masih diberikan kesempatan dan tentunya kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa hadir dalam suasana yang sangat baik di Skripsi Camp ya, di hari ketiga ini. Bentuk syukur kita pada Tuhan Yang Maha Kuasa harus kita wujudkan ya dalam kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang baik, dan termasuk kita di hari ini kita melaksanakan kegiatan di Skripsi Camp. Yang kedua, saya mohon maaf ya atas keterlambatan, tadi sudah saya sampaikan ke Kaprodi dan juga ke Bu Desi, karena saya tadi ada acara di Gresik ya, takutnya perjalanan Gresik jam 1 kurang tadi itu macet, ternyata alhamdulillah tidak macet, saya sampai kampus jam 2 kurang, sehingga tadi sudah saya sampaikan ke Bapak Kaprodi untuk acaranya diundur 30 menit. Dan alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu dalam suasana yang sangat baik di hari ini. Yang ketiga kalinya saya sebetulnya juga membuat materi secara spesifik ya, mungkin hari ini kita akan hanya diskusi saja, saya hanya menyampaikan prolog ya, dan juga beberapa hal yang pernah saya lakukan berkaitan dengan penulisan disertasi, karena yang terakhir adalah penulisan disertasi. Nantinya mungkin saya juga akan menyampaikan beberapa hal yang pernah saya tulis dan nantinya mungkin bisa diaplikasikan ya, walaupun secara konten ya pastinya berbeda antara skripsi dengan disertasi, tetapi secara muatan sistematika saya kira mungkin kita bisa meniru ya, bagaimana sebetulnya diskusi dan dialektika, perdebatan-perdebatan berkaitan dengan tata cara penulisan ya, atau gaya selingkuh dan sebagainya. Dan hari ini mungkin kita akan juga banyak diskusikan tentang itu. Baik, saya akan melakukan share screen ya. Hanya ada 10 slide ya, tidak banyak. Nah, saya kemarin disampaikan Bu Desi ya tentang judul yang intinya sebetulnya judulnya itu merelasikan ya, menghubungkan antara artikel ilmiah, jurnal ilmiah dengan skripsi ya. Nah, saya memberanikan diri untuk membuat sebuah judul yang sangat sederhana sekali ya, di kesempatan sore hari ini. Dan tentunya judul ini tidak terlalu muluk-muluk ya, karena skripsi itu sebenarnya tidak terlalu muluk-muluk ya. Jadi skripsi itu adalah sesuatu yang memang biasa ya, sesuatu yang biasa. Tetapi mengapa kalau sesuatu yang biasa ini menjadi luar biasa? Nah ini yang harus nanti kita banyak kita diskusikan. Nah sehingga judul saya itu juga tidak sangat wow sekali ya. Jadi penempatan jurnal ilmiah dalam skripsi. Jadi saya ingin mendiskusikan ya di kesempatan hari ini, di mana saja sih sebetulnya jurnal ilmiah itu kita tempatkan di skripsi. Banyak racun-racun baru mungkin yang akan saya sampaikan di kesempatan sore hari ini ya. Semoga ini racun ini bisa menjadi racun positif ya. Walaupun nantinya racun ini saya yakin juga akan banyak sekali diperdebatkan oleh para dosen-dosen yang lain. Jadi yang namanya skripsi, namanya tesis, namanya disertasi itu adalah sesuatu yang sering didiskusikan, didialektikakan, diperdebatkan, dan sebagainya. Nah, itu sesuatu yang sangat wajar. Satu universitas pun mungkin juga memiliki cara pandang yang berbeda. Sejak awal kalimat pertama pun ya, itu juga memiliki cara yang berbeda antara masing-masing dosen ya, antara masing-masing dosen. Nah, beberapa caranya pandang berbeda nanti akan saya jelaskan ya, beberapa contoh-contoh ya, yang selama ini juga saya alami dan juga saya lalui ya, termasuk juga di Hang Tua ini ketika saya menguji skripsi atau juga menguji tesis dan sebagainya. Ini perdebatan-perdebatan yang memang saudara sebagai pihak yang diuji atau mahasiswa, saudara harus memahami ya, saudara harus memahami. Nah, sebentar saya menutup pintu dulu.
Nah, kembali ke racun tadi ya. Racun yang ingin saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini adalah bahwa kebenaran di dalam kita melakukan prosesi kajian ilmiah ya, baik skripsi, tesis atau disertasi itu tidak satu. Jadi, kebenaran itu tidak tunggal ya. Kebenaran itu tidak tunggal. Ya. Kita tidak berbicara dalam konteks religi atau agama tertentu ya, tetapi kita berbicara dalam konteks perdebatan-perdebatan secara ilmiah. Nah, apalagi karena kita memang hidup di dalam kajian-kajian ilmu sosial ya, pasti kebenaran itu sangat dalam tanda kutip ya, sangat relatif sekali. Ada multi perspektif ya, multi cara pandang ya, berkaitan dengan cara masuk dalam sebuah konteks permasalahan tertentu gitu ya. Jadi, nah ini yang pertama yang harus saudara pahami ya, saudara pahami. Sehingga mungkin bagi saudara-saudara yang mengikuti ujian skripsi atau juga mendengarkan di ujian-ujian skripsi itu kok dosen A mengatakan A, dosen B mengatakan B, dosen C mengatakan C gitu ya. Dosen D mengatakan D gitu. Terus mana yang benar Pak itu? Bisa jadi semuanya benar gitu. Jadi semuanya benar. Karena sebetulnya yang diukur atau yang dinilai di dalam konteks ini, dalam konteks perdebatan di kebenaran secara multi perspektif tadi itu adalah konsistensi sebetulnya. Jadi konsistensi saudara untuk menyambungkan argumentasi. Konsistensi inilah yang kemudian akan diukur oleh dosen itu, apakah saudara itu konsisten atau tidak. Dosen juga rata-rata memahami bahwa memang yang kita pelajari itu sedemikian sangat banyak sekali. Apalagi kalau saudara nanti mau masuk di bab 3 ya, di bab metodologi. Itu sedemikian sangat banyak cara pandang orang memandang metode. Metode ilmu sosial berbeda dengan metode ilmu kesehatan. Metode ilmu kesehatan berbeda dengan metode ilmu teknik. Metode dengan ilmu teknik berbeda mungkin dengan metode ilmu budaya dan sebagainya. Ada banyak sekali buku-buku yang menawarkan itu dan itu memang menjadi sebuah hasanah dalam konteks keilmuan ya, dalam konteks keilmuan yang akan kita pelajari. Nah, hari ini saudara kita akan mendiskusikan ya nanti mungkin sebelum sampai jam berapa ya, jam 4 lah maksimal. Semoga sebelum itu juga sudah bisa selesai. Saya hanya ingin mendiskusikan ya posisi jurnal ilmiah dalam skripsi itu di mana saja sebetulnya, di mana saja. Nah, sebelumnya, saudara-saudara semuanya, saya hanya ingin memulai ya. Kelihatannya kemarin mungkin sudah diawali ya, sudah diawali oleh Bu Dewi, oleh Pak Osni dan sebagainya di acara kemarin. Tetapi saya hanya ingin juga menambahkan bahwa sebelum kita masuk berbicara tentang jurnal ilmiah ya, tentunya kita akan bicara tentang judul ya, judul. Jadi ini sesuatu yang sangat mendasar. Ada banyak sekali teman-teman saudara, ada banyak sekali kakak-kakak kelas saudara yang bingung menentukan judul ya. Judulnya apa sih Pak? Saya apa sih Pak? Nah, judul dalam skripsi itu memang dibatasi ya, pastinya memang dibatasi. Apa yang membatasi judul dalam skripsi? Yang pertama adalah bidang studi ya, itu pasti ya. Yang pertama adalah bidang studi. Bidang studi yang kita lalui di ilmu administrasi publik ini tentunya akan membatasi judul-judul kita ini. Judul-judul yang memang sesuai dan disesuaikan dengan keilmuan yang kita pelajari selama 3-4 tahun ini di program studi administrasi publik. Nah, jadi ini yang pertama membatasi. Walaupun kita mendapati sebuah fenomena yang sangat menarik misalnya, kita mendapati sebuah fenomena yang sangat menarik, akan tetapi walaupun kita mendapati sebuah fenomena yang sangat menarik, akan tetapi memang fenomena itu harus dikontekskan ya dengan bidang studi yang kita kaji di kesempatan hari ini. Saudara-saudara belajar berkaitan dengan bidang ilmu administrasi negara atau administrasi publik. Kalau saya sendiri mungkin fokus di ilmu politik misalnya. Nah, makanya memang saya juga mengawali sesuatu dalam konteks keilmuan saya misalnya di ilmu politik. Atau dosen-dosen yang lain yang murni ilmu administrasi publik. Ya, dia harus mengawali dalam konteks keilmuan di administrasi publik. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah minat dan kesenangan yang saudara inginkan. Jadi
saudara sudah senang, itu menjadi satu titik poin ya. Pak, saya senang. Ketika misalnya mahasiswa tanya ke saya misalnya atau beberapa dosen yang lain, Pak, saya bingung, Pak. Saya menentukan mau judul apa, terus kamu senangnya apa gitu. Itu adalah satu hal yang sangat wajar. Karena apa? Kesenangan atau keminatan itu menjadi entry point ya, menjadi titik masuk kita akan mengkaji sebuah kegiatan-kegiatan penelitian secara ilmiah, khususnya di dalam skripsi ini. Kalau kita ini sudah senang, kita ini sudah minat ya, kita ini sudah menyukai sesuatu, maka kata gombloh ya, kata gombloh pun ya tai kucing itu pasti akan rasanya coklat kan seperti itu. Sesuatu yang sangat sulit sekali pasti akan kita lalui. Hujan badai pun juga akan kita lalui. Saya sedikit cerita tentang skripsi saya ya. Skripsi saya itu pada awal tahun 2000 ya. Ketika waktu itu belum HP HP saya masih Siemens ya. Masih Siemens C35, awalnya itu C25 atau C35 gitu. Waktu itu saya skripsi tahun 2002 ya, 2002-2003 ya. Nah, karena saya itu sangat senang sekali dengan skripsi saya itu berada di Pulau Sapeken namanya. Skripsi saya itu di Pulau Sapeken, di sebelahnya timur Pulau Kangean. Jadi kalau perjalanan dari Sumeneb itu hampir 22 jam. Luar biasa jauhnya ya. Itu naik kapal loh. Naik kapal 22 jam. Kalau perjalanan dari Banyuwangi, perjalanan Tanjung Wangi itu sekitar 18 jam. Yang paling cepat itu perjalanan dari Singaraja, dari Bali. Jadi itu sebenarnya pulaunya di atasnya Pulau Bali. Karena saya sangat senang dengan sesuatu yang fenomena yang menarik waktu itu ya, yang ada di Pulau Sapeken di awal-awal reformasi itu ya, saya nekat ya. Nekat saya itu apa ya? Tiba-tiba saya berkeinginan untuk menjual sepeda motor saya. Saya dulu waktu itu punya sepeda motor Grand lama itu saya jual tanpa saya ngomong ke bapak. Bapak saya kemudian ya tidak marah. Beliau hanya oh ya tidak apa-apa gitu aja. Padahal saya memberikan informasi ke bapak itu ya setelah hampir lulus. Motormu di mana? Motornya jual kejual Pak untuk biaya skripsi dan sebagainya. Jadi saya itu sampai jual motor gitu, karena saya senang dengan tema itu. Terus waktu itu belum ada seperti sekarang ya. Kalau sekarang saudara misalnya searching gitu kan, saudara tinggal buka laptop aja, warung ngopi dan sebagainya bisa. Saya dulu itu ya di S1 di Erlangga itu saya keliling Jawa itu untuk apa? Untuk mendapatkan bahan-bahan yang akan saya kumpulkan, yang akan saya tuliskan di skripsi. Jadi saya itu waktu itu ya ke UI gitu ya, terus saya ke Bandung gitu, ke Unpad, ke Universitas ke penerbit misalnya Mizan gitu ya, terus saya ke Jogja ke UGM, terus ke Malang dan sebagainya. Itu saya keliling-keliling. Itu semester 1. Jadi susahnya waktu itu ya, internet waktu itu masih di awal ya, masih awal-awal internet ya, masih awal-awal internet. Di setiap kampus ada namanya MWeb ya. Saudara mungkin belum lahir ya, MWeb itu apa sebagainya. Di kampus-kampus besar seperti di ITS, di UNER itu ada MWeb. Nah, tapi karena saya itu senang dengan apa yang akan saya lakukan, saya tidak apa-apa. Saya keliling-keliling naik kereta gitu ya. Bolang ke Malang misalnya naik kereta api tidak bayar, itu sesuatu yang biasa. Kalau dulu kan kereta api kita mau kucing-kucingan dengan petugas pun juga bisa. Jadi minat itu kemudian bisa mengalahkan semuanya. Nah, inilah saudara-saudara semuanya bahwa minat ini menjadi sebuah entry point menurut saya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa minat kita kemana itu menjadi satu entry point. Kalau sesuatu itu ada problem, ada masalah, itu kita tetap tegar ya. Kita tetap tegar, kita tetap terus berjalan. Nah, itu S1 saya. S2 saya tidak begitu banyak tantangan, tetapi S3 saya itu tantangannya luar biasa. S3 saya ini termasuk bukan ini ya. Saya sampai hari ini tuh orang ketiga seangkatan yang lulus ya, dari 4 orang, dari 16 orang ya. Jadi 16 orang seangkatan 2015, hanya baru ada 4 yang lulus, saya nomor 3. Yang 12 orang belum lulus sampai hari. Nah, ada banyak sekali tantangan ketika saya itu melakukan sebuah penelitian, nanti akan saya share ya disertasi saya. Mulai dari sulitnya mencari data, gitu. Sulit sekali mencari data karena ini berkaitan dengan konflik ya, berkaitan dengan konflik penguasaan dalam tanda kutip ya Gunung Kelut yang di Kediri dan Blitar itu. Saya sudah hampir 3 kali ditolak oleh Kemendagri. Surat saya ditolak, surat saya bolak-balik ke Jakarta ditolak.
Terus ke Kabupaten Kediri itu sampai juga 3 kali ditolak oleh Pemkab itu. Saya dengan berbagai macam cara akhirnya saya rubah surat saya. Saya tidak membahas tentang konflik di surat itu, tetapi saya membahas tentang culture atau budaya yang ada di Gunung Kelud. Terus saya juga pengen mencari peta ya, peta di namanya topografi Kodam ya. Topdam itu berada di Malang ya, di dekatnya alun-alun ya, di dekatnya alun-alun kota Malang ya, alun-alun bukan yang alun-alun kabupaten tapi alun-alun kota, alun-alun Tugu sebelah utaranya itu. Saya juga hampir 3 kali di situ, ditolak juga ya. Mungkin takut datanya mau diamalkan sebagainya. Padahal saya juga memakai surat resmi dari kampus dari Erlangga. Tetapi karena saya itu minat dan senang dengan apa yang saya lalui, saya stagnan itu hampir 2 tahun. 2 tahun stagnan penelitian ini. Saya itu maju apa enggak, ganti judul atau enggak. Saya kalau ganti judul ya nanti harus mulai dari nol lagi dan sebagainya. Nah, tetapi karena saya itu minat, maka sesuatu yang sangat berat mungkin bagi orang lain itu menjadi terasa sangat ringan sekali bagi saya gitu. Ini enggak apa-apa harus selesaikan. Mungkin ada jalan lain, mungkin pakai channel lain mungkin dan sebagainya. Jadi kemungkinan itu terus-menerus harus kita masukkan dalam otak dan pikiran kita ya, dalam hati kita. Sehingga apa? Kita punya, kalau dalam bahasa agama saya, agama Islam itu adalah salamatus sadr ya. Jadi kelapangan dada yang sangat luar biasa. Nah, kelapangan dada ini akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang kuat. Orang-orang yang kuat. Nah, saudara mungkin juga tidak mengalami ya fase-fase sulit ya, mengerjakan disertasi dan sebagainya itu, tapi ada mungkin banyak cerita-cerita dari kakak kelas yang mereka juga stagnan, mereka kesulitan misalnya mengambil data, bla bla sebagainya, itu kemudian patah semangat dan sebagainya. Itu menurut saya adalah jiwa-jiwa yang harus dihilangkan. Jiwa-jiwa patah semangat itu jiwa-jiwa yang harus dihilangkan. Saudara harus memiliki sesuatu yang membuat saudara itu bisa terus bersemangat, ya. Bisa terus struggle gitu, bisa terus struggle. Nah, karena apa? Karena kalau kita punya jiwa struggle itu, jadi struggle, kita punya jiwa yang kuat itu, saudara mau dimanapun, mau kemanapun, saudara akan menjadi orang-orang kuat. Dan insya Allah semua saudara akan menjadi orang-orang yang sukses ya. Jadi orang-orang yang sukses di hari ini itu bukanlah orang-orang yang ya kecuali mungkin ya bapaknya itu orang kaya, orang jenderal, sebagainya. Mungkin itu, tetapi tidak semua kan anak kita terlahir dari anak-anak yang dari keluarga yang sukses, dari keluarga yang kaya. Maksud saya juga terlahir dari keluarga yang tidak mampu. Nah, tetapi karena jiwa struggle itulah yang membuat kita ini menjadi orang-orang yang kuat dan apapun masalah kita itu bisa kita selesaikan, bisa kita hadapi, bisa kita hadapi. Makanya kalau misalnya saya ketemu dengan siapapun ya saya berani aja, karena sudah terbiasa dengan problem-problem yang sudah pernah saya lalui. Dengan minat inilah saudara-saudara semuanya, saudara akan bisa mendapati sebuah proses yang semoga proses itu bisa menyelesaikan skripsi. Karena sebagaimana pepatah yang sering kita dengar ya, skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Skripsi yang tidak baik adalah skripsi yang tidak selesai. Dan cara menyelesaikan skripsi itu berbagai macam cara ya, berbagai macam metode, berbagai macam hal yang bisa dilakukan oleh manusia itu agar bisa skripsi itu selesai. Banyak sekali contoh-contoh dari kakak kelas saudara ya, baik di Hang Tuah maupun di tempat yang lain, yang mereka gagal di dalam proses menyelesaikan skripsi, mereka gagal dalam proses menyelesaikan tesis atau disertasi. Nah, jadi ini berkaitan dengan minat ya, agak panjang materi penekanan ini karena intinya adalah kalau saudara senang, kalau saudara suka, maka saudara akan insya Allah akan bisa menyelesaikan problem-problem yang saudara hadapi di dalam proses penulisan skripsi. Nah, terus yang ketiga itu adalah pengetahuan sebelumnya ya. Jadi frame of reference. Jadi saudara pasti akan telah banyak dijejali oleh pengetahuan-pengetahuan yang telah saudara dapatkan ya. Di minimal 6 semester ya, di 6 semester saudara mengikuti perkuliahan di Hang Tuah ini. Banyak sekali pengetahuan-pengetahuan itu dan pengetahuan-pengetahuan itu seharusnya saudara memulai untuk menerapkannya. Walaupun proses penerapan pengetahuan di dalam skripsi itu adalah proses pembelajaran yang sangat luar biasa. Saudara bisa menuliskan kembali saja, itu menjadi satu titik poin yang sangat penting ya. Nah, di dalam proses penulisan skripsi ini. Memang berbeda dengan kalau saudara menulis tesis, berbeda lagi saudara menulis disertasi.
tapi saudara bisa mengaktualisasikan pengetahuan saudara di dalam bentuk tulisan, bisa menuliskan kembali apa yang telah saudara ketahui, apa yang saudara telah dapatkan dalam perkuliahan-perkuliahan sebelumnya, itulah satu hal yang sangat luar biasa sekali. Terus yang keempat itu adalah kolaborasi. Jadi pikiran-pikiran dalam kita itu harus pikiran-pikiran yang sebenarnya kolaboratif. Ya, kita harus mencampur ya semua hal yang ada di dalam otak kita itu dari berbagai macam informasi-informasi, ya, baik dari internal maupun dari eksternal. Itu yang kemudian kita kolaborasikan, kita kumpulkan dalam otak kita, dan kemudian kita memutuskan ya, kita mau memilih judul skripsi apa. Yang kelima adalah hasil penelitian-penelitian yang lain. Nah, yang ini, hasil penelitian-penelitian yang lain ini menjadi satu poin penting saudara-saudara semuanya, karena kita akan bisa melihat ya, kita akan bisa melihat apakah kajian yang akan kita tulis ini menjadi kajian yang sudah banyak ditulis oleh para peneliti-peneliti terdahulu. Ataukah kajian yang akan kita tulis ini sudah banyak sekali ditulis oleh peneliti-peneliti terdahulu. Nah, kalau dulu di zaman saya, atau di zaman Bu Desi, atau di zaman misalnya dosen-dosen yang senior di sini, gitu, tentunya untuk mendapatkan hasil penelitian sebelumnya itu susahnya minta ampun. Kita harus datang misalnya, misalnya kita mencari misalnya kajian kebijakan tentang agama, kebijakan berkaitan dengan agama gitu ya. Ada dua konteks ya. Konteks pertama kebijakan, konteks kedua adalah agama gitu. Nah, kalau dulu mungkin kita tidak bisa kita lakukan di tempat kita, misalnya kita hanya duduk di sini sambil minum kopi, kemudian sambil kita itu merebus mie misalnya di dapur, gitu. Tidak bisa seperti itu. Kita tinggal buka laptop, searching di Google gitu ya. Atau kita membuka situs-situs jurnal ilmiah dari luar negeri, pakai crack itu misalnya. Tidak bisa seperti itu. Oh, dulu misalnya kita harus misalnya kebijakan agama, ya kita harus bagaimana, di mana sih bahan-bahan agama itu kita dapatkan? Kalau dulu ya saya biasa ke perpustakaan Islam yang ada di, kalau agama Islam ya, perpustakaan Islam itu ada di Jalan Dukuh Kupang baratnya TVRI ya, di situ ada. Sebelum Doli kalau sebelum akuarium Doli. Tapi sekarang akuariumnya sudah tidak ada. Di situ ada perpustakaan Islam, di situ ada buku-buku. Terus saya juga ke IAIN yang di IAIN depannya Polda itu. Jadi benar-benar kita harus datang ke sana, kita membawa KTM kita, dan kita harus membayar uang kalau waktu itu 5.000 ya. Jadi karena kita dari luar, kita dikasih cas 5.000, kemudian kita bisa masuk untuk bisa mengakses ya bibliografi buku-buku yang ada di situ. Itu pun juga belum ada komputer juga masih sangat terbatas sekali. Kita membuka loker namanya, kita buka lokernya, kita buka misalnya daftar buku apa saja mulai dari A sampai Z itu. Jadi hasil penelitian terdahulu itu menjadikan sebuah frame bagi kita, apakah penelitian kita itu sudah banyak dilakukan orang atau belum. Semakin jarang penelitian kita sebetulnya adalah semakin bagus. Kenapa? Karena itu akan menjadi sangat menarik bagi para penguji, dan tentunya jadi tantangan juga bagi para dosen pembimbing ya, para dosen pembimbing. Ada beberapa bimbingan saya yang sampai sekarang juga belum selesai karena apa? Karena hal yang baru. Ini contoh aja, saya tidak nyebut nama, tapi judulnya itu adalah yang sampai belum selesai ya. Itu adalah kebijakan spasial, namanya kebijakan spasial. Nah, itu satu bimbingan saya tidak tahu beberapa kali di bulan-bulan kemarin saya kontak kok belum hadir ya, hadir di kampus ya. Sesuatu yang memang sangat baru dan menjadi tantangan juga bagi dosen ya, bagi dosen. Bagi saya secara pribadi juga tantangan juga. Penelitian-penelitian misalnya kalau saya memang menyukai misalnya berkaitan dengan kebijakan lingkungan itu, karena saya fokus di situ juga. Itu juga menarik karena jarang dilakukan di mana, di sini ya, di Hang Tuah, dan juga sangat jarang juga kalau kita menggoogle di internet gitu, Google di internet. Itu menjadi sebuah tantangan juga bagi kita ya. Dibanding, mohon maaf ya, misalnya judul-judul yang sudah sangat banyak sekali, misalnya implementasi, model-model implementasi gitu ya. Baik misalnya modelnya Grindel, Joshua Tiga, misalnya Mas Manian, macam-macam. Itu dosennya karo merem itu sudah bisa, karo merem aja bisa. Jadi
Jadi hasil penelitian terdahulu itu bisa memberikan sebuah frame bagi kita, ya, frame bagi kita. Apakah penelitian-penelitian kita ini sudah banyak dilakukan? Ini baru sudah setengah jam ya, baru halaman pertama. Nah, dari mana sebetulnya ide itu muncul ya? Ini saya dapatkan materi dari teman saya sebetulnya. Kita bisa mendapatkan ide judul itu, judul skripsi itu pertama dari eksternal ya. Tentunya dari terpaan-terpaan informasi yang datang kepada kita ya, kepada kita. Misalnya gini, misalnya kita di hari kemarin disuguhi sebuah fenomena yang sangat luar biasa berkaitan dengan meletusnya Gunung Semeru yang tidak disangka-sangka ya. Jadi ini adalah sesuatu yang memang di luar prediksi. Walaupun BMKG itu sudah memprediksi bahwa dalam 1 bulan ke depan, ya di sebulan yang lalu itu sampai dengan hari ini, nanti akan terjadi letusan Gunung Semeru. Tetapi prediksinya itu tidak sebesar sekarang, tidak sebesar di hari Sabtu kemarin itu. Sehingga masyarakat pun juga sangat terbiasa, karena masyarakat itu sangat terbiasa, wah mungkin kayak seperti letusan biasa aja. Lahar dinginnya ya paling segitu-gitu aja lah, gitu. Enggak banyak lah. Gitu. Tapi ini kemudian tidak ada siaga 1, tidak ada siaga 2, siaga 3, siaga 4, atau awas dan sebagainya, langsung tiba-tiba itu kemudian letusan itu demikian sangat dahsyat dan mengubur ya satu kampung lebih ya yang ada di lereng Gunung Semeru yang ada di Lumajang, luar biasa sekali. Nah, ini contoh ya satu fenomena yang menarik dan ini bisa menjadi judul. Fenomenanya itu adalah Gunung Semeru meletus. Tetapi saudara harus mengkaitkannya dengan yang pertama tadi. Yang pertama adalah bahwa judul itu kemudian dibatasi oleh bidang studi. Bidang studi kita itu adalah kebijakan publik, administrasi publik, gitu ya. Jadi kita harus kaitkan dari situ. Saudara bisa misalnya mengambil judul misalnya kebijakan kebencanaan, boleh misalnya. Saudara misalnya bisa mengambil judul misalnya tentang kolaborasi atau kemitraan masyarakat di dalam penanggulangan bencana Gunung Semeru. Nah, itu contoh-contoh ya. Jadi ada konteks teoritik yang kemudian kita masukkan karena judul itu juga dibatasi oleh bidang kajian yang kita kaji di administrasi publik. Kalau saya misalnya dari ilmu politik misalnya, maka judul saya tetap harus juga menyangkut di politik misalnya. Contoh ya, misalnya adalah politik lingkungan misalnya. Politik lingkungan dalam bencana letusan Gunung Semeru misalnya. Itu bisa masuk di situ. Satu fenomena tetapi kemudian bisa diteropong di dalam banyak sekali perspektif sesuai dengan keilmuan kita masing-masing. Nah, kita juga bisa melihat dalam sisi misalnya bagaimana sih kesiapsiagaan pemerintah Kabupaten Lumajang misalnya di dalam proses evakuasi. Itu bisa di situ. Dalam ada konteks kepemerintahan yang memang menjadi bagian dari kajian kita. Kita juga bisa melihat misalnya dari partisipasi masyarakatnya. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana. Boleh. Dan banyak sisi-sisi yang kemudian kita masukkan ini dalam kalau kita mau menulis sebuah judul skripsi. Makanya ketika ada mahasiswa yang tanya, Pak, saya judul saya kok bingung apa gitu ya. Nah, mesti saya tanya, kamu senang di mana? Kamu senang apa? Itu satu nomor. Nomor kedua ya coba kamu cari fenomena yang menarik. Terus kamu hubungkan dengan konteks teoritik yang ada di dalam hal ini. Kok jauh ya Pak Lumajang? Nah, itu satu hal yang menurut saya menjadi autokritik ya. Saya tidak membandingkan zaman saya yang sangat susah ya dengan zaman saudara, tetapi semakin hari jiwa struggle itu sebetulnya menjadi satu hal yang menjadi sangat langka ya. Mesti mereka bilang kok jauh ya Pak, harus ke Lumajang Pak, tidak ada yang dekat Pak di Surabaya Pak. Ya kalau di Surabaya ya banyak ya. Surabaya kamu paling ya cuman bahas tentang mangrove yang sudah sangat banyak misalnya. Nah, kamu bahas apa gitu. Surabaya di atas itu kalau kamu carilah skripsi tentang Surabaya di lantai 2 itu sangat banyak sekali. Nah, saya sebagai dosen itu sangat senang ketika ada mahasiswa yang tertantang. Oh, saya siap Pak. Apalagi laki-laki ya, apalagi laki-laki. Oh, saya siap Pak, Lumajang Pak. Wah, karena saya ini suka touring Pak, turu miring gitu ya. Suka touring Pak, saya kalau Lumajang aja itu kecil Pak, wong saya biasa ke Bali Pak, gitu. Ke Bali Tar saya juga pernah Pak. Gitu.
Wah, saya acungi jempol ya mahasiswa yang seperti itu. Saya acungi jempol, walaupun dia belum berpikir, belum punya pikiran mau saya nanti ngapain di sana. Saya juga tidak punya saudara di sana, tetapi saya memberikan acungan jempol pada mahasiswa yang punya karakter seperti itu. Jiwa struggle yang sangat luar biasa, yang dengan jiwa itu kemudian saudara bisa melakukan sesuatu yang orang lain mungkin tidak bisa melakukan itu. Siapa? Lumajang, Pak. Terus saya tanya, kamu kalau Lumajang naik apa? Wah ya, saya touring, Pak, naik sepeda motor, Pak. Saya punya CB, Pak, di rumah. Wah, bagus kamu itu waktu itu. Nah, jadi itu yang otokritik ya, otokritik bagi mahasiswa hari ini. Mahasiswa hari ini kok jauh ya Pak, gitu. Nggak ada yang dekat-dekat sini. Ya ada, kalau mau dekat sini ya kamu aja meneliti tentang kampus ini, Hang Tuah ini aja. Kamu meneliti tentang Sukolilo ini aja. Gitu, kalau mau dekat. Nah, tapi kan bukan itu ya, bukan itu. Bagi dosen pembimbing dan juga bagi dosen penguji tentunya kan juga ada sesuatu muatan-muatan baru yang ingin dia dapatkan. Jadi saudara perlu ketahui bahwa dosen menguji itu ada dia juga belajar gitu. Jadi saya misalnya menguji saudara, saya juga belajar tentang apa yang telah saudara tulis di situ. Oh, ternyata di Madiun itu ada ini toh gitu. Oh, ternyata di Pulau Kangen itu ada ini kan. Dulu yang ada kakak kelas saudara yang udah lulus ya dari Bawean. Oh, ternyata memang dulu membahas tentang pariwisata ya, CBT ya. Community based tourism. Pariwisata berbasis masyarakat yang ada di Pulau Bawean. Oh, ternyata Pulau Bawean. Walaupun sampai hari ini saya itu belum pernah ke sana gitu. Saya belum pernah kalau ke Bawean, kalau ke Kangean pernah, Sapoten saya pernah gitu. Tapi kalau ke Bawean saya belum pernah. Jadi itu tantangan dari dosen juga, tantangan dari penguji. Oh, saya kok tertarik ya dengan tema ini. Saya tertarik dengan tema itu. Nah, saya belum pernah ke sana gitu. Nah, saya ingin tahu apa sih yang ada di sana. Nah, itu satu hal yang menjadi jiwa dasar dari keilmuan ya. Jadi rasa ingin tahu, curiosity-nya, rasa ingin tahu itu kemudian muncul. Begitu juga dengan saya dan juga para dosen yang lain, pastinya rasa ingin tahu itu juga muncul. Nah, saudara misalnya hanya menulis misalnya implementasi program pemerintah Kota Surabaya dalam hal apa gitu. Itu ya boleh sih, tidak apa-apa seperti itu. Tapi menurut saya itu kok what's next gitu, apa gitu loh, karena semua orang kita hidup juga di Surabaya gitu, kita hidup di Surabaya, apa gitu yang mau dinikah. Walaupun saya juga sangat menghargai dan mengapresiasi ya saudara misalnya menulis tentang Kota Surabaya, tetapi ketika saudara bisa keluar dari Kota Surabaya itu saya mau mengapresiasi, termasuk misalnya saudara mengambil berkaitan dengan Gunung Semeru gitu. Nah terus yang kedua, nah ini di 1 minggu ini kalau kita baca TikTok ya, membaca TikTok ya. Saya juga sering melihat FYP di TikTok ya hanya untuk sekedar apa sih sebenarnya yang tren di hari ini gitu ya. Karena saya melihat bahwa TikTok ini the next ya, the next sosial media ke depan ya, dan ini memang tidak bisa kita pungkiri. TikTok hari ini memang sangat disenangi, digandrungi oleh orang lain, walaupun ada Twitter, ada Instagram dan sebagainya. Nah ini kasusnya Mbak Devi ya, almarhum Devi. Nah, dengan seorang polisi yang dia dinas di Pasuruan, di Pasuruan. Nah, Mbak Devi almarhum ini adalah mahasiswa UB yang dia kemudian bukan hanya nekat dan juga dia menuliskan banyak catatan-catatan berkaitan dengan dirinya, orang-orang terdekat dari dirinya, terus masalahnya itu apa dan sebagainya. Nah, dia kemudian sebelum bunuh diri ya di Mojokerto kasusnya. Sebelum bunuh diri, dia bunuh dirinya di makam ayahnya dan dia dengan minum racun ya. Dan sebelum bunuh diri itu dia menuliskan banyak hal ya. Kemudian dengan informasi di dia itu kemudian polisi langsung menangkap si polisi ini. Saya tidak perlu menyebut namanya ya, saudara pasti tahu. Si polisi ini, dan kabarnya kemarin polisi ini sudah dicopot ya dari polisinya dan dia dimasukkan dalam sel penjara. Terus apa sih Pak hubungannya karo keilmuan kebijakan publik? Wah banyak gitu ya, banyak. Saudara bisa misalnya membahas ya, ini sangat kurang ya, sangat kurang. Misalnya
rancangan undang-undang tentang PKS ya, penghapusan kekerasan seksual yang sampai hari ini itu belum clear ya, Karena banyak definisi-definisi yang diperdebatkan. Misalnya definisi tentang, mohon maaf ya, pemerkosaan. Gitu. Kalau sesuatu dilaksanakan suka sama suka, kata RU itu bukan pemerkosaan misalnya gitu. Walaupun itu belum dalam tanda kutip ya menikah. Dan banyak hal kontroversi yang ada di RUU PKS ini ya, penghapusan kekerasan seksual ini. Yang sampai hari ini RUU ini belum digedok oleh DPR ya. Nah, saudara bisa mengambil dari sisi situ. Saudara juga bisa mengambil dari sisi gender ya, dari sisi problem-problem kewanitaannya. Saya melihat ya di Hang Tua ini, di FISIP ini amat sangat jarang sekali skripsi mengambil tentang gender. Amat sangat jarang sekali. Saya tidak mengamati secara spesifik ya, tetapi saya hanya mengamati secara sekilas saja. Amat sangat jarang sekali skripsi mengambil tentang gender, tentang hak-hak kewanitaan misalnya, tentang macam-macam, banyak lah sekali seperti itu. Kalau toh itu pun ada, mungkin dalam satu angkatan mungkin sangat sedikit ya. Tapi menurut saya itu sangat jarang sekali. Nah, ini sisi-sisi yang menarik yang saudara mau kaji, bisa saudara kaji di dalam proses penulisan skripsi. Sisi-sisi yang bagi, wah susah Pak, gitu, susah Pak. Wong contohnya enggak ada, template-nya enggak ada Pak itu gitu ya. Namanya juga skripsi ya, mana ada skripsi yang gampang. Kalau skripsi yang gampang ya, skripsi yang awal-awal judul saya tadi itu, model-model implementasi dan sebagainya itu sudah sangat banyak sekali. Template-templatenya di atas, lantai 2, maupun juga di internet. Nah, apalagi misalnya saudara mengambil case tadi berkaitan dengan kekerasan seksual. Ada banyak contoh ya, kalau skripsi-skripsi yang sangat fenomenal ya di kakak kelas saya dulu ini skripsi ya, di Airlangga ya. Jadi tahun-tahun 70-an, 80-an itu ada banyak sekali skripsi yang sangat-sangat fenomenal. Yang itu selalu dikenang dan dibicarakan oleh para dosen-dosen waktu itu ya. Jadi saya di angkatan 90-an itu cerita tentang skripsi tahun 80-an ya, atau 70-an itu. Mereka di tahun-tahun segitu ya menulis skripsi itu sangat luar biasa. Misalnya menulis skripsi tentang, karena ini sosiologi ya, itu prostitusi doli. Wah. Terus gimana Pak cara mendapatkan datanya ya? Dia menyamar jadi apa? Jadi pelanggan sampai segitunya. Gitu. Walaupun saya tidak menginginkan, wah saya pengen Pak jadi pelanggan Pak ya, janganlah kalau saudara sebagai umat Islam ya itu diharamkan ya. Namanya zina, kata Ustadz Husni namanya zina, tidak boleh. Tetapi sampai segitunya. Ada skripsi tentang laki-laki yang menyerupai perempuan ya, bencong gitu. Jadi dia untuk bisa mewawancarai bencong karena case tadi ya, karena itu dia ingin mendapatkan sesuatu yang sangat dalam. Apalagi misalnya fenomenologi ya. Dia ingin mendapatkan everyday life ya, keseharian dari si bencong itu ya. Wah, dia juga harus menyamar jadi pelanggan gitu ya. Dia harus menyamar jadi pelanggan, harus kemana-mana ngikutin. Bahkan mungkin dia dicintai oleh bencong itu. Sampai segitunya. Dia datang ke Jalan Irian Barat. Saudara tahu Jalan Irian Barat kan ya? Nah, di situ dulu pesannya bencong ya. Terus saudara datang ke Bambu Runcing gitu ya. Saya tahu banyak pusat-pusat itu. Saudara datang misalnya ke Bundaran Waru gitu ya. Kalau jam 2, dulu kalau jam 2 malam ya, sebelum pandemi ya. Jam 1 malam gitu di Bambu Runcing, di Irian Barat, di Rolak, wah pusat-pusat bencong semua itu. Kalau dalam bahasa keren ini namanya waria gitu. Wanita tapi pria. Nah, saudara bisa melakukan mengeksplorasi gitu, dan itu sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu dengan sangat susah payah untuk mendapatkan itu, dengan sangat susah payah untuk mendapatkan data berkaitan dengan judul yang telah mereka pilih. Setelah judul yang mereka pilih, mereka harus menuliskan dalam mesin ketik yang sangat juga dengan susah payah, luar biasa.
Tidak seperti sekarang ya. Sekarang ya tinggal laptop dan sebagainya, sangat mudah. Nah, saya hanya ingin menceritakan ya, bukannya saya merindukan masa lalu tidak, tetapi saya ingin menceritakan bahwa orang-orang terdahulu kita itu, orang-orang terdahulu saya itu juga mereka adalah orang-orang yang hebat. Mereka adalah tipe-tipe pejuang, tipe-tipe orang yang memiliki jiwa yang sangat strike ya, untuk terus-menerus bisa menghasilkan sebuah karya yang orisinil, karena yang bagus, karena yang monumental, karena yang bisa dalam tanda kutip yang memberikan kebanggaan bagi dirinya, bagi kampusnya, dan juga mungkin bagi orang lain yang membacanya. Nah, kembali ke dalam konteks kasus Mbak Devi ini, saudara bisa mengambil dari sisi situ misalnya. Atau juga dalam case-case kasus-kasus yang lain ya, kasus-kasus yang unik lain. Nah, ini satu contoh ya, bahwa sebetulnya judul-judul itu adalah judul-judul yang bisa kita ini kan, bisa kita ambil ya. Bentar kok, melompat ya. Sampai di mana ini tadi? Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan, silahkan. Ada pertanyaan? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas, Pak. Oke. Cukup jelas, Pak. Oke, semoga nanti sampai 3:30 ya. Sampai 3:30 nanti kita diskusi. Yang ketiga, yang kedua adalah sumber internal atau pengalaman-pengalaman pribadi. Nah, pengalaman pribadi itu bisa saudara juga bisa tulis ya. Saudara ngopi, saudara ke warung kopi sebagainya, itu jadi satu hal yang bisa menjadikan sebuah inspirasi di dalam saudara menulis skripsi. Nah, ini saudara-saudara, hakikat menulis skripsi itu apa? Jadi hakikat menulis skripsi itu adalah mendeskripsikan atau menggambarkan. Misalnya ini adalah sebuah potret dalam bunga. Potret dalam bunga. Potret bunga di dalam kamera gitu. Jadi saudara itu di level S1 saudara harus mendeskripsikan ya. Oh, bunga ini berwarna oranye ya. Bunga ini namanya bunga apa ya? Bunga ini dimiliki siapa ya? Bunga ini kalau dijual harganya berapa? Fungsi bunga ini apa sih gitu ya. Terus manfaatnya apa sih sebetulnya gitu. Terus bunga ini dihasilkan di tempat mana saja gitu. Jadi hal-hal yang saudara bisa mendeskripsikan, bisa menarasikan, ya bisa menceritakan itu sudah sangat luar biasa di level S1. Itu tugas saudara di situ. Jadi itu hakikat menulis skripsi seperti itu. Nah, sementara memang peradaban-peradaban yang lain sudah mewarnai ya bagaimana kajian-kajian yang ada sebelum kita itu dalam berbagai macam hal, misalnya dalam bentuk puisi ya, pantun ya. Kalau kita melihat peradaban Arab ya, peradaban Arab itu banyak sekali puisi-puisi atau pantun gitu. Atau peradaban di Sumatera, di Minang dan sebagainya itu juga banyak. Cerpen, kumpulan-kumpulan cerpen itu juga sangat banyak ya di beberapa masalah. Novel, produk-produk jurnalistik yang lain, film, dan karya ilmiah. Nah, saudara-saudara semuanya, kalau kita bicara tentang artikel ilmiah, maka kita sebetulnya membicarakan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan ini. Artikel ilmiah itu tidak hanya jurnal ilmiah ya, yang ada posisi yang ada di sebelah kanan ini, tapi artikel ilmiah itu bisa riset report atau hasil-hasil penelitian, boleh. Atau paper yang di-workshopkan, itu juga bisa. Atau conference atau paper dalam sebuah kita konferensi ilmiah juga bisa. Tetapi yang paling tinggi itu pastinya adalah jurnal ilmiah. Karena apa? Proses untuk penyusunan jurnal ilmiah itu tentunya akan jauh lebih sulit dibanding dengan proses yang terjadi yang dilakukan dengan sebelum yang bawah-bawah ini, baik conference paper, workshop paper, atau research report. Nah, ini sebenarnya materi saya ya. Nah, dari mana sebetulnya awal menulis skripsi setelah menentukan judulnya? Saya hanya ingin memberikan satu trik ya, atau satu kiat ya. Kalau mahasiswa datang ke saya menyampaikan ya, dari mana Pak menulis itu Pak? Kalau saya langsung menulis, kamu tulis dari bab 2 saja.
Karena menulis dari bab 2 itu lebih mudah dibanding menulis dari bab 1. Sama dengan disertasi saya juga demikian ya. Saya menulis dari bab 2 dari tinjauan pustaka. Karena dari mana? Karena kenapa? Karena kalau kita memulai dari bab 2, maka kita akan mencari ya jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan rencana penulisan skripsi kita. Nah, kemudian dari situ kemudian kita bisa memetakan ya, positioning penelitian skripsi kita itu di mana sih dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Oh, ternyata tema saya itu sudah banyak sekali ya dikaji oleh banyak sekali universitas ya. Apalagi sekarang kalau kita search ya, kita tinggal ke Google aja kan. Ketik kata kunci yang mau kita inginkan misalnya, atau judul yang mau kita inginkan, judul yang mau kita harapkan itu kita ketik di Google aja misalnya, itu akan muncul. Jadi memulai dari bab 2 ini menjadi satu hal yang menurut saya sangat penting dan ini bisa diterapkan oleh saudara. Kalau saudara kesulitan untuk menulis ya, cobalah menulis mulai dari bab 2 ya, menulis dari bab 2. Karena bab 1 itu juga sangat sulit ya. Bab 1 saya itu lebih dari 20 kali. Kalau dari itu 20 kali itu setelah kualifikasi. Kalau dari kualifikasi ya itu hampir 30 kali lebih loh bab 1 saya itu dirubah. Bab 1 tak itu dirubah. Karena sebetulnya kunci skripsi, disertasi atau tesis itu sebenarnya di bab 1. Makanya kalau saudara misalnya bab 1 hanya dirubah 5 kali, itu sebenarnya biasa. Terus mau dirubah 5 kali, dirubah yang keempat saudara sudah mutung gitu. Waduh, wangel nek dosen iki kira itu. Ganti terus gitu ya. Karena dosen itu menginginkan saudara agar lebih sempurna. Saudara juga pasti dosennya tahu ya, saudara itu punya kemampuannya di mana. Kalau terus diangkat misalnya terus diberikan masukan misalnya dia kuat apa enggak pasti saudaranya tahu. Sama misalnya kalau beberapa mahasiswa yang menurut saya itu memiliki kemampuan yang lebih dibanding yang lain, maka saya akan drill terus. Wah, akan drill terus. Nah, jadi saudara-saudara semuanya, saudara bisa memulai menulis skripsi itu dari bab 2. Dengan cara apa ya? Dengan cara mencari ya 10, 20, 30 gitu ya, jurnal-jurnal ilmiah yang relevan ya dengan rencana penulisan judul skripsi saudara. Dari situ saudara pasti akan lebih mudah untuk kemudian mengatakan, oh ternyata memang judul ini tuh berada di sini. Oh, ternyata memang kalau saya mau menulis ini gitu, saya menulis ini, lebih baik itu saya mengambil dari sisi ini. Dari sisi ini. Walaupun di S1 itu tidak boleh sebetulnya di S1 itu ditanya bagaimana kebaruan itu tidak boleh ya. Tetapi dosen-dosen penguji dan dosen pembimbing itu pasti akan sangat senang kalau kajian yang telah saudara tulis itu adalah kajian-kajian yang baru. Kajian-kajian yang juga bisa memberikan keilmuan bukan hanya bagi saudara sebagai penulis tapi juga bagi para penguji, Sudah gini aja sudah setengah panen. Ini terakhir ya. Nah, di mana kan letak jurnal ilmiah dalam skripsi? Nah, ini racun yang ingin saya sampaikan ya, bahwa saya menyampaikan bahwa ada beberapa gaya selingkung ya, ada beberapa gaya-gaya penulisan yang menempatkan penelitian-penelitian terdahulu itu di dalam bab 1 skripsi. Jadi di bab 1 skripsi ini ada penelitian-penelitian terdahulu. Nah, walaupun ini juga penuh perdebatan ya, di UNER pun ya, di tempat saya kuliah di S3 itu juga ada ya plus minusnya. Ada yang bilang, kamu itu kok jejer ya, kamu itu kok jejer penelitian terdahulu di bab 1, padahal itu harusnya di bab 2, seperti itu. Terus dosen yang lain, dosen promotor saya, dosen pembimbing saya itu ya membela. Oh enggak, karena apa? Karena dengan menunjukkan di bab 1 itu ada penelitian terdahulu, maka dia langsung menunjukkan bagaimana sih positioning dari skripsi ini itu di hadapan dengan banyaknya skripsi-skripsi yang lain. Dan kemudian bisa menjawab pertanyaan, kenapa kok skripsi ini penting? Nah, kan mesti ditanyakan gitu kan. Saudara kan pasti akan ditanya oleh para dosen. Mbak, Mas itu kenapa kok skripsi ini penting untuk ditulis untuk saudara gitu. Saudara kan jawabnya kan bulat sekali kan. Saudara jawabnya bulat, iya Pak, ada yang jawabnya itu penting. Oh iya Pak, itu karena dekat dengan rumah saya Pak, jadi sangat penting sekali Pak, saya punya kepentingan di situ. Ya enggak, jawabannya enggak bisa seperti itu. Saudara harus objektif.
Penelitian ini penting ya, penelitian ini penting. Kenapa? Karena dihadapkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Nah, ini dalam konteks kebaruan ya. Tapi saya hanya ingin menyampaikan bahwa di S1 tidak harus ada kebaruan, tetapi minimal saudara bisa membuat sebuah frame bahwa oh ternyata mungkin ya penelitian terdahulu itu ditampilkan di bab 1. Nanti akan saya tampilkan ya disertasi saya yang menjejer ya penelitian terdahulu. Bahkan sebelumnya itu saya jejer juga buku-buku terdahulu itu saya jejer. Itu dikritik oleh para penguji. Wah, kamu itu jejer buku hampir 50 buku itu pakai Mendeley saya itu. 50 buku bahasa Inggris semua itu pakai Mendeley itu. Kamu itu kayak jualan buku gitu, menjejer buku-buku di halaman depan. Apa maksudmu gitu? Nah, itu saya jelaskan waktu itu. Ya jelaskan, gini loh Bu, ya jelaskan. Saya hanya ingin memberikan sebuah makna bahwa oh posisi penelitian saya itu di sini dibanding dengan penelitian-penelitian terdahulu. Dibanding dengan jurnal-jurnal yang telah saya baca itu berarti posisi ini saya di sini. Perbedaan saya itu di sini loh Bu gitu. Nah, jadi kalau menurut saya nantinya saudara akan bisa menjelaskan di dalam skripsi itu bahwa oh Pak ini loh Pak perbedaan saya dengan penelitian terdahulu saya. Oh kalau penelitian terdahulu misalnya gini, saudara misalnya ngambil tentang implementasi ya. Wah, kamu itu sudah saya bilang misalnya tidak boleh ngambil implementasi gitu. Ngapain kamu ngambil implementasi lagi? Sudah banyak di sini gitu misalnya gitu. Ada contoh seperti itu. Terus kamu tuh ternyata bisa menjawab, gini loh Pak, di dalam jurnal-jurnal yang telah saya baca di dalam penelitian skripsi tentang implementasi itu banyak membahas misalnya tentang tema-tema di kebijakan ini, kebijakan ini Pak. Tetapi gitu. Tetapi di kebijakan ini yang E ini Pak itu belum ada Pak di Indonesia Pak. Oh iya tahu. Nah dosennya langsung searching aja di Google kan. Oh iya ya benar ya kamu itu ya. Nah ketika saudara bisa menjawab seperti itu, mengapa penelitian itu penting? Wah saudara pasti nilainya A ini pasti di sini. Jos saudara itu. Nah ini saudara yang satu racun yang ingin saya sampaikan di dalam materi yang sangat singkat ini bahwa penelitian jurnal ilmiah itu bisa ditempatkan di bab 1. Walaupun pasti nantinya akan banyak sekali perdebatan ya, enggak apa-apa namanya juga racun ya. Bisa juga mematikan atau juga bisa ini menjadi sebuah imun ya bagi saudara ya, imun bagi saudara. Nah, biasanya kan jurnal ilmiah itu ditempatkan di bab 2 ya, penelitian terdahulu. Kalau itu wajar ya, pasti ya. Di bab 2 kan mesti ada penelitian terdahulu, terus ditanya kan penelitian terdahulu perbedaannya apa dengan penelitian apa gitu. Terus pasti kan ditanya gini, loh di bab 1 kan juga ada Pak, di bab 2 ada enggak duplikasi tak Pak gitu. Bolak-balik tulis gitu ya. Nah, jawabannya bisa tidak Pak, tidak duplikasi. Bisa saja duplikasi, boleh saja duplikasi. Karena apa? Karena satu skripsi yang baik itu memang harus duplikasi. Walaupun memang duplikasinya tidak semuanya ya, tidak semuanya. Karena apa? Karena antar bab di dalam skripsi itu harus nyambung gitu, harus nyambung. Skripsi misalnya bab 1 ngomong A, bab 2 ngomong B, bab 3-nya ngomong C, bab 4-nya ngomong D, terus nyambungnya di mana gitu, nyambungnya di mana. Nah, ikatan-ikatan sambungan itulah yang saudara harus lakukan ya, harus lakukan di dalam proses pengulangan, walaupun pengulangannya itu tidak harus sangat banyak. Oke. Terus jurnal ilmiah itu juga harus saudara gunakan di mana ya, di pembahasan gitu ya. Di pembahasan harus saudara gunakan gitu. Ini yang apa? Satu hal yang sangat sepele ya, makanya saya tidak terlalu mulu-mulu ya di dalam materi ini. Karena biasanya seperti ini. Saudara misalnya menulis ya beberapa materi-materi yang ada di bab 2 itu ada banyak kajian-kajian ilmiah yang saudara kutip. Tetapi ternyata kajian-kajian itu tidak saudara gunakan di bab pembahasan. Terus gunanya apa gitu ya? Gunanya apa? Nah, saudara juga harus mengutip di situ. Artinya apa? Itulah sebuah sambungan ya, sebuah sambungan. Artinya saudara yang telah tulis di bab 1, terus kemudian tulis lagi di perjalanan bab 2, terus tulis lagi kemudian di mana bab 4, itu berarti kan ada proses sambungan. Ada proses sambungan. Oke. Jadi ini saudara-saudara semuanya, silakan mungkin ada yang bertanya. Kalau ada yang bertanya, silakan. Halo?
Ada yang bertanya, silakan. Ini tadi saya chat dulu ya, ininya apa namanya, Google Form-nya ya. Ya, Pak. Nah, contohnya gimana sih Pak menempatkan jurnal ilmiah di bab 1 itu? Nah, ini saya kasih contohnya di disertasi saya aja. Saya tidak apa ya, tidak menyuruh saudara untuk nulis seperti disertasi, tidak ya, karena tingkatannya berbeda. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa perdebatan penulisan ilmiah di hari ini sudah sampai seperti ini ya, sudah sampai seperti ini. Nah, ini judul disertasi saya karena background saya ilmu politik. Ada berapa ini? Ada 400, hampir 450 halaman ya. Jadi mungkin 3 kali lipatnya atau 4 kali lipatnya skripsi saudara ya. Nah ini satu kritik yang sering saya sampaikan di dalam ini juga menjadi penuh perdebatan juga ya. Apakah awalan dari penulisan skripsi itu harus menggunakan hal yang bersifat umum? Nah, ini perdebatan juga. Tren penulisan terakhir ya di hari ini sebetulnya banyak sekali yang menginginkan ya, termasuk saya secara pribadi untuk menuliskan paragraf pertama itu spesifik dengan apa yang akan kita tulis ya. Jadi karena saya membahas tentang kontestasi ya, saya membahas tentang konflik ya, maka kalimat pertama ya kontestasi, langsung to the point ya, kontestasi ruang di Gunung Kelut yang melibatkan pemerintah Kabupaten Kediri pada masa telah berlangsung sejak tahun 2003. Berbagai macam upaya hukum dan mediasi telah dilakukan ya. Namun hingga saat ini pemerintah pusat belum memutuskan ya batas administrasi tersebut, walaupun secara kajian peta pemerintah Kabupaten Blitar itu lebih kuat, tetapi pemerintah Kabupaten Kediri lebih intens mengembangkan potensi Gunung Kelut. Jadi langsung menukik pada apa yang mau kita tulis ya. Jadi mungkin ada dosen yang bertanya juga, ada dosen yang bertanya, bagaimana model induksinya gitu kan, kalau skripsi yang baik itu kan dari umum yang dulu, umum ke khusus gitu ya. Nah, tapi tren ini sebetulnya mau digugat oleh para penelitian yang hari ini, bahwa penelitian itu juga bisa juga ya menempatkan posisinya seperti kerucut gitu ya, Jadi pertama itu kemudian spesifik, kemudian mengembang, kemudian kerucut lagi. Nah, ini juga penuh perdebatan ya. Jadi ada banyak dosen yang tidak sepakat, tapi juga ada banyak dosen yang bersepakat. Nah, terus di mana posisi jurnal ilmiah ya di bab 1? Nah, saya menempatkannya di bab 1. Nah, ini. Saya ingin menunjukkan positioning ya, atau perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Nah, penelitian sebelumnya itu saya mungkin menulis ya, ini pakai Mendeley mungkin di akhir skripsi kem ini akan dibahas oleh Bu Ambar ya, 2 kali kalau nggak salah pakai Mendeley juga. Nah, ini pakai Mendeley. Jadi lebih memudahkan kita untuk melakukan proses sitasi ya. Saya mengutip ya beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan ya. Beberapa ilmuwan telah mencabar karena saya pakai teorinya Lefebvre ya, seorang filosof dari Prancis. Penelitian mengaitkan dengan Lefebvre. Jadi ini penelitian terdahulu saya kutip di halaman berapa ini? Di halaman 4. Jadi
saya kutip di sini, banyak sekali penelitian terdahulu, mulai dari Negev, terus Kaples, macam-macam sampai terus di sini. Nah, Amina, Alvarez, ya, terus ini hampir mungkin lebih dari 30 ini, 30 jurnal ini. Nah, ini yang saya maksud dengan positioning tadi itu. Penelitian-penelitian tersebut banyak mengkaji tentang apa? Misalnya mengkaji tentang perkotaan, organisasi. Tapi ini sebetulnya penelitian ini memiliki perspektif yang berbeda. Gitu. Bisa di sini. Nah, ini contoh ya. Ini contoh menempatkan ya. Saudara juga bisa menempatkan ya, menempatkan penelitian terdahulu ini di dalam bab 1 ya, dalam bab 1. Nah, oke. Kalau bab 2, kalau bab 1, oke. Kalau di bab 2 saya kira sangat wajar ya. Di bab 2 saya mengutip beberapa penelitian terdahulu ya. Mulai dari penelitian tentang, nah saya ingin menyampaikan gini saudara-saudara semuanya. Penelitian terdahulu di bab 2 ini bisa dalam dua konteks atau dua hal. Yang pertama adalah penelitian terdahulu berkaitan dengan lokus ya, berkaitan dengan lokus ya. Berkaitan dengan lokus ya. Ini saya juga demikian, ini berkaitan dengan lokus yang ada di Gunung Kelud itu seperti apa. Terus yang kedua berkaitan dengan tema yang mau kita angkat. Misalnya saudara membahas misalnya tentang apa ya, yang senangi Pak Usni misalnya ya, kemitraan lah, kemitraan pemerintah, masyarakat dan swasta misalnya dalam penanggulangan bencana alam letusan Gunung Semeru misalnya gitu ya, di Kabupaten Lumajang. Oke. Nah, saudara bisa mengambil penelitian terdahulu itu dalam dua sisi. Sisi yang pertama itu saudara mengambil dalam konteks lokus yang ada di Lumajang. Ada nggak, bisa nggak selama ini kolaborasi atau kemitraan yang ada di dalam penanggulangan bencana ke Lumajang itu satu, bisa. Yang kedua, saudara bisa ngambil konteks kemitraannya secara luas gitu ya, kemitraan secara luas. Nah, di situ nantinya kan saudara akan bisa mendapatkan ya apa sih sebetulnya persamaan dan perbedaan penelitian yang telah dikaji oleh para peneliti sebelumnya dengan penelitian yang saudara angkat itu, penelitian saudara angkat. Nah, ini penelitian yang dari dalam negeri ya, penelitian dari dalam negeri. Penelitian yang dari luar negeri saya tempatkan di mana ya? Saya tempatkan di sini. Oh ya, bentar ini. Nah, sering saya review ya. Jadi setelah tabel penelitian terdahulu itu ya dijelaskan. Mengulang maksudnya ya. Tidak mengulang, tapi kita bisa memberikan konklusi atau kita bisa memberikan kesimpulan dari penelitian terdahulu yang kita kutip itu. Penelitian terdahulu yang kita kutip itu. Nah, perbedaan dan persamaannya apa sih gitu. Ditulis lagi di sini. Nah, ditulis lagi. Ini sering ya saya kalau misalnya langsung, karena apa? Karena dalam penulisan itu sebaiknya ya setelah gambar gitu atau setelah tabel itu harus ada penjelasan lah, walaupun sedikit ya. Misalnya kayak seperti ini. Ya dikasih penjelasan lah, walaupun hanya satu paragraf itu, walaupun hanya satu paragraf. Yang kemudian bisa menjelaskan yang ada di atasnya itu. Jangan kemudian kalau
kemudian setelah gambar atau setelah tabel kemudian langsung di dalam apa? Langsung kemudian masuk subbab berikutnya. Oke, saya masuk ke bab pembahasan ya. Tadi saya kan mencontohkan ya bahwa jurnal ilmiah itu ada di bab 1, ada di bab 2 dan juga bisa ada di bab 4 ya. Di bab 3 sebetulnya bisa ya. Di bab 3 itu juga sebetulnya itu bisa. Nah, coba ada nggak di bab 3 saya jurnal ilmiahnya ya. Tapi agak jarang sih. Jarang. Biasanya hanya buku-buku aja kalau di bab 3 itu. Coba kalau di bab 4 ya memang harus muncul ya. Coba kita bab 4. Bab 4 saya tentang gambaran umum ya. Coba di bab 5. Nah, ini bab 5 mulai pembahasan ya. Mulai pembahasan. Nah, ini yang saya maksud ini memang perlu latihan ya. Jadi perlu latihan ya. Jadi menempatkan jurnal-jurnal yang sudah kita tulis itu di dalam analisa. Itu memang kita juga harus belajar ya, harus belajar. Contoh seperti ini adalah Kode Warna 2008, level 3. Ini juga hasil dari penelitian-penelitian dari jurnal ilmiah sebelumnya yang sudah saya kutip di depan tadi itu. Terus nah, ini juga demikian ya. Jadi ada kutipan-kutipan yang ada di depan tadi, hasil-hasil penelitian terdahulu yang kemudian saya kutip lagi di sini ya. Saya kutip lagi di sini. Martin John 2004 misalnya. Contoh saja. Ini ya, tadi yang saya cerita tentang kesulitan saya untuk cari peta ini, peta zaman Belanda ini. Ini peta zaman Belanda yang saya juga hampir putus asa tadi, hampir 2 tahun tidak dapat peta, tapi alhamdulillah dapat petanya ini. Masuk ke 6 ya. Nah, terus ada rangkuman ya. Ada beberapa mahasiswa yang saya kemarin juga memberikan saran ya, coba kamu kasih rangkuman gitu ya, rangkuman. Jadi rangkuman bab, itu juga bisa dilakukan ya. Apalagi kalau disertasi yang sangat tebal gitu, sehingga harus ada rangkuman sehingga pembaca itu tahu, oh ternyata bab ini bahas apa sih gitu. Ini memang hal baru juga di konteks rangkuman. Nah, terus juga kita ini menuliskan tentang penelitian-penelitian terdahulu. Tadi kita tulis misalnya Aminah 2015, Alvarez 2016, itu kita kutip lagi di sini. Sehingga apa yang kita tulis di depan itu kemudian nyambung dengan apa yang kita tulis di belakang. Jadi tidak terlepas-lepas ya. Oke, bab 6 juga demikian. Nah, ini juga beberapa kutipan-kutipan ya. Kutipan buku kalau ini. Kutipan buku juga.
Nah, ini bab 7 misalnya. Baik, demikian materi saya dan juga contoh-contoh mungkin saya kira sangat sederhana dan semoga dengan kesederhanaan contoh-contoh ini bisa memberikan pemahaman yang bisa masuk ya di dalam proses saudara untuk menuliskan skripsi ini. Silakan kalau ada yang bertanya. Halo, silakan. Ada yang bertanya? Cukup jelas, Pak. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan foto bersama ya. Tadi saya diminta oleh Bu Desi untuk foto bersama ya. Coba silakan sebisa mungkin saudara untuk buka kamera ya. Saya tunggu. Baik, kita mulai foto pertama di layar pertama. Kita lanjutkan yang kedua. Baik, demikian untuk pertemuan kita di hari ini. Ada yang ditanya? Masa kalau ditanya, Rek? Nggak ada? Kalau tidak ada, demikian pertemuan kita di sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.